Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep hipotesis itu. Lalu di sini kita akan membahas apa itu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ya, sebenarnya ini masih termasuk dalam konsep hipotesis statistik ya. Jadi, yang digunakan dalam hipotesis statistik adalah ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang tadi untuk membuktikan sesuatu, ya berarti dalam suatu uji hipotesis itu hanya ada dua hipotesis ya, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu adalah hipotesis yang ingin kita uji. Kalau kita tolak H0, maka kita akan menerima H1. Yang mana ini adalah jawaban dari pertanyaan yang ingin dijawab atau teori yang ingin diuji. Atau ya permasalahan yang ingin diselesaikan ya. Nah, kesimpulannya itu hanya ada dua, yaitu H0 ada. Kalau kita tolak H0, maka kita terima H1 karena terdapat bukti yang cukup. H1 itu H alternatif ya. Nah, pasangannya tolak itu bukan terima, tapi di sini adalah gagal menolak. Ya, kita terima dulu lah sementara gitu. Jadi karena kurang nggak ada bukti, ya kita gagal menolaknya. Bukan berarti kita menerima H0 kita, tapi dengan bukti yang sekarang ada, itu kita tidak bisa menolak H0. Ya. H0 ini seringkali mewakili status yang ada sekarang, status quo, kepercayaan umum dalam melawan dugaan baru H1. H1 ini adalah dugaan baru kita. Ya, kalau kita lihat, misalkan dugaan awal kita dari divisi marketing dan lain sebagainya bilang 90% pengguna GoPay Indonesia ya. 90% masyarakat Indonesia pengguna GoPay ini angka yang sangat tinggi ya. Nah, tentunya dugaannya bisa aja bahwa P itu kurang dari 0,9. Jadi kita punya dua, ada H0, P sama dengan 0,9 dan ada H1, P kurang dari 0,9. Nah, kalau dari sampel sebelumnya, 88 dari 100 orang menggunakan GoPay. Itu tidaklah menolak P sama dengan 0,9. Sehingga kesimpulannya kita ambil adalah sampel ini gagal menolak H0. Ya. Jadi kita gagal menolak H0 dan H1-nya kita masih belum tahu apakah benar P di bawah 0,9 atau tidak. Sedangkan kalau data yang 80 dari 100 orang itu, maka kesimpulannya adalah kita tarik bahwa kita menolak H0 untuk mendukung hipotesis alternatif, yaitu P kurang dari 0,9. Nah, ini sangat mudahnya seperti ini, tanpa ada angka ya. Ya, banyak di dunia engineering penggunaannya, tapi ini contoh yang mudah. Misalkan kita melihat suatu persidangan ya. Ada terdakwa, ada hakim. Nah, hakim akan memutuskan berdasarkan ada dua hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Nah, kalau di persidangan itu, kita pasti berangkat dari hipotesis awal bahwa terdakwa adalah tidak bersalah. Kita bayangin ya, jadi terdakwa tidak bersalah. Lalu nanti saksi menunjukkan bukti, apakah bukti itu akan menambah kebersalahan terdakwa atau tidak. Bukti sampai terkumpul banyak bukti yang mana menunjuk ke satu hasil. Nah, dari situ hakim akan menyimpulkan apakah semua bukti ini cukup untuk bilang bahwa terdakwa adalah bersalah ya. Itulah hipotesis statistik. Nah, buktinya ini kalau di perhakiman adalah ya bukti. Kalau di statistik, bukti ini bentuknya adalah sampel. Nah, hipotesisnya adalah status quo bahwa ya kita nggak boleh langsung menuduh orang bersalah. Nah, orang tidak bersalah
dipertahankan sampai adanya bukti yang tidak meragukan, bukti yang konkret gitu ya. Ya, ini konsepnya. Nah, di sini kita tidak ada kata menerima hak nol, bahwa terdakwa tidak bersalah, tidak juga. Jadi gagal menolak hak nol, ya berarti buktinya aja masih kurang gitu. Gagal menolak bahwa dia tidak bersalah. Ya. Jadi masih ada kecurigaan bersalah walaupun kita tidak menerima H1. Jadi kita belum bisa menerima bahwa dia bersalah, tapi ya kita tidak terima juga bahwa dia tidak bersalah gitu. Jadi hakim juga belum tentu menerima hak nol, namun gagal menolak hak nol. Ya. Jadi ini ya kata-katanya, jadi bukan menerima bahwa dia tidak bersalah, tapi gagal menolak bahwa dia tidak bersalah.